Halo teman-teman, hari ini kita akan menentukan sepatu lari dengan segmen super trainer mana yang terbaik di tahun 2024. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Saya udah bikin beberapa video yang best of 2024 mulai dari best local shoes, best speed shoes, best daily trainer, best max cushion shoes, best racing shoes. Dan di video ini kita akan ngebahas tentang super trainer ya, segmen yang bisa dibilang cukup baru di dunia lari karena ya teknologinya baru ada beberapa tahun ini ya, 5 tahun ke belakang lah ya. Meskipun super trainer sendiri baru muncul kurang lebih 3 tahunan inilah. Belum lama-lama banget ada yang namanya super trainer. Oh iya, ini ada beberapa sepatu yang saya masukkan di video ini. Itu adalah sepatu-sepatu super trainer yang udah saya cobain selama tahun 2024. Kalau misalnya nggak ada di video ini berarti ya memang belum saya cobain aja di 2024 atau sesimpel memang nggak masuk nominasi aja gitu ya. Jadi ya ini semua tentang pendapat pribadi saya. Oke, sebelumnya saya ingin ngejelasin tentang super trainer. Mungkin saya yakin kebanyakan udah pada tahu apa itu super trainer, cuman saya tetap akan ngejelasin siapa tahu masih ada teman-teman yang belum paham apa itu super trainer. Jadi super trainer itu adalah irisan antara daily trainer dan racing shoes. Dia ada di tengah-tengahnya antara daily trainer dan juga racing shoes. Karena super trainer biasa juga disebut sebagai racing hybrid. Jadi sepatu yang bisa atau memungkinkan dipakai untuk race day, racing shoes, tapi dipakai untuk sehari-hari atau daily trainer. Dan sepatu-sepatunya itu kemungkinan besar ada dua, yaitu berteknologi plat karbon atau sejenisnya, dan juga satu lagi super foam. Jadi super foam itu maksudnya adalah foam-foam yang udah dipakai di racing shoes brand masing-masing gitu ya. Foam-foam yang memang menjadi andalan di sepatu race day-nya, itu diterapkan di sepatu-sepatu yang grade-nya ada di bawahnya atau super trainer-nya gitu ya. Ya, ini adalah sepatu-sepatu tersebut gitu ya. Saya absen satu-satu dulu. Yang pertama ada Hoka Cielo X1, kemudian ada Adidas Adios 8, ada Ardiles Vanguard Pro, ada Adidas Takumi Sen 10, Mizuno Wave Rebellion Flash 2, ada Hoka Mach X2, ada Puma Deviate Nitro 3, non-elite ya, ada Nike Zoom Fly 6. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sepatu yang udah saya cobain di segmen Super Trainer di tahun 2024 ini. Ini adalah video yang paling susah untuk menentukan sepatu terbaik menurut saya. Karena di segmen yang lainnya itu paling ya 1-2 aja yang agak mepet-mepet gitu ya. Tapi kali ini tuh kayaknya bagus semua. Bagus semua untuk dikategorikan sebagai best of 2024 segmennya Super Trainer. Ini tuh terlalu ketat persaingannya dan aduh agak susah menggugurkannya. Tapi tetap harus kita cari sepatu terbaik di tahun 2024 ini. Kriteria pertama untuk super trainer itu saya pengennya yang tetap bisa versatile atau multifungsi. Karena ya namanya trainer itu harus bisa dipakai berbagai macam latihan. Meskipun tidak sefleksibel daily trainer, tapi harus bisa dipakai berbagai macam latihan. Setidaknya ada long run, ada tempo, ada interval ya, yang pokoknya yang arahnya ke kecepatan dan juga jarak yang jauh gitu ya. Bukan yang untuk easy run gitu, saya rasa itu nggak cocok kalau super trainer memang. Jadi dari beberapa sepatu ini yang harus saya gugurkan terlebih dahulu adalah Ardiles Vanguard Pro. Ini enak banget buat kenceng, enak banget buat intervalan juga, walaupun itu di track tetap enak, gripnya enak, stabil juga, responsif juga, galak banget. Cuman menurut saya untuk super trainer dia tergolong agak berat. Kemudian selain itu juga dia untuk long run agak kurang nyaman aja karena ground contact-nya yang cukup minim.
Jadi harus saya gugurkan. Selain itu juga saya akan menggugurkan Adidas Adios 8. Kenapa? Ya karena terlalu speedsus banget emang. Saya nggak akan bilang ini pure super trainer, karena ya memang sebenarnya dia basicnya adalah speedsus gitu ya. Dan menurut saya memang kalau untuk dijadikan super trainer agak kurang fleksibel, karena kalau dipakai intervalan enak, kemudian dipakai untuk tempo enak, tapi kalau long run ya jelas agak kurang lah ya. Ya sama-sama kayak Vanguard Pro, cuman ini jauh lebih ringan daripada Ardiles Vanguard Pro. Tapi tetap harus saya gugurkan. Oke, ini dari sini aja saya udah bingung mau ngeliminasi yang mana ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 8 tinggal 6. Ini ada plus minusnya masing-masing sih. Oh iya, ada basicnya dari kedua sepatu ini yang racing shoes ya. Ada Adidas Takumi Sen 10, yang mana dia basicnya adalah racing shoes untuk 5K dan 10K. Kemudian ada Cielo X1 yang basicnya sebenarnya juga racing shoes, tapi tetap saya masukkan ke super trainer karena memang beririsan dan enak juga untuk dipakai daily trainer gitu ya. Kemudian masih di kriteria yang sama, meskipun nggak sedikit tadi fleksibilitasnya, tapi ini tetap kurang fleksibel menurut saya. Saya harus mengeliminasi Adidas Takumi Sen 10. Dia mirip dengan Adidas Adios Pro, lebih ke arah speed ya, karena memang dia racing shoes untuk jarak pendek. Tetap kurang fleksibel aja menurut saya. Ini bagus banget untuk race jarak pendek, untuk interval juga bagus banget, cuman saya harus tetap gugurin karena memang ya kurang fleksibel aja. Untuk long run lumayan bagus, tapi nggak yang terbaik lah ya, masih kalah dibandingkan dengan yang lain. Untuk long run saya akan lebih pilih yang lain, jauh lebih nyaman, karena long run kita itu butuh nyamannya juga. Jadi harus saya gugurkan untuk di segmen super trainer. Selanjutnya tinggal 5 sepatu. Udah makin susah nih. Oh iya, super trainer itu menurut saya harus feel ride-nya itu harus mendekati racing shoes-nya. Jadi saya pengennya kalau racing shoes tuh ya seringan mungkin gitu ya. Tapi di antara sepatu ini ada yang sangat berat untuk dikategorikan sebagai super trainer atau racing shoes bahkan, yaitu Hoka Cielo X1, yang mana ini sebenarnya enak banget buat long run. Cushionnya dapet banget, tapi tetap bouncy, tetap fun untuk runningnya. Feel ridingnya itu masih kerasa apa ya, nyamannya dapet, dan juga enjoy juga di atasnya, cuman kurang memberikan apa ya, kecepatan yang saya inginkan, respon kecepatan yang saya inginkan, karena terlalu berat juga. Jadi ya sayang banget harus saya gugurin sebagai super trainer. Oke, sekarang kita mempunyai 4 sepatu yang ini kalau bisa pilih, saya 4-4-nya saya taruh di top best of 2024 super trainer sih. Ini susah banget ini milih dari keempat sepatu ini. Oke, saya udah harus mulai mencari-cari kesalahan sebenarnya ya. Karena emang mantap-mantap keempat sepatu ini untuk dikategorikan sebagai super trainer. Keempat-empatnya bisa banget dipakai untuk race day, dipakai untuk daily trainer yang agak expert gitu ya. Bisa banget. Tapi sayang banget saya harus menggugurkan Wave Rebellion Flash 2. Ini enak banget. Mau dipakai ngapain aja kayaknya enak. Dan dia termasuk nyaman juga ya. Cuman geometrinya yang cukup radikal menurut saya, sehingga perlu waktu adaptasi yang lebih panjang dibandingkan dengan yang lainnya. Dan juga kalau kalian bakal race day-nya itu pakai Mizuno Wave Rebellion Pro 2 khususnya, itu bakal nggak ada yang bisa ngalahin ini, karena memang ya paling mirip geometrinya, dan ya nggak akan perlu adaptasi lagi kalau kalian udah bisa beradaptasi dengan Wave Rebellion Flash 2 ini. Cuman ya terlalu sempit aja gitu, nggak universal banget, sehingga saya harus menggugurkan. Oke, sekarang tinggal 3 sepatu. Setiap menggugurkan saya tetap bingung ya mau milih yang mana ya.
Oke. Sekarang kalau kita super trainer itu harus apa ya? Karena dia akan cenderung banyak mileage yang akan kita pakai di sepatu ini. Kilometernya akan paling banyak gitu ya. Jadi harus durable. Ketiganya merata menurut saya, durability-nya cuman Zoomfly kayaknya paling durable di antara yang lain. Tapi nggak sejauh itu bedanya. Jadi saya nggak akan menggugurkan karena durability-nya, karena beda-beda tipis saja. Kemudian pasti paling banyak kan kilometernya di sepatu ini. Karena super trainer ya, bukan racing shoes. Jadi harus senyaman mungkin. Ketiga sepatu ini sebenarnya nyaman semua sih. Cuman saya harus menggugurkan dari ketiga sepatu ini, yang kurang nyaman di antara kedua yang lainnya adalah Nike Zoomfly 6. Mungkin agak susah menggugurkan sepatu ini. Enak banget sepatunya, dipakai kenceng, enak. Zoom X-nya, foamnya itu, waduh, Zoom X nggak ada yang meragukan lah ya. Bouncy-nya itu enak banget, energy return-nya enak banget. Carbon plate-nya itu nggak terlalu rigid atau nggak terlalu keras banget sehingga dipakai untuk harian itu masih cocok banget. Cuman di bagian upper-nya aja yang nyaman sih, tapi kalah nyaman aja sama kedua sepatu ini gitu ya. Jadi, dengan berat hati saya harus menggugurkan lah. Sepatu ini bagus banget, enak banget, tapi kalah nyaman aja sama upper kedua sepatu ini. Oke, jadi tetap saya harus gugurkan. Tinggal Hoka Mach X2 dan juga Puma Divide Nitro 3. Ini yang non-elite ya. Racing shoes-nya sendiri kalian udah pasti tahu bahwa kalau nonton video saya sebelumnya, racing shoes andalan saya adalah di tahun ini itu Puma Divide Nitro Elite 3. Kakaknya ini. Jadi latihan paling enak, paling cocok, karena udah nyambung gitu ya. Di Divide Nitro 3 sama Divide Nitro Elite 3, itu ya sepatu ini sebenarnya. Tanpa perlu adaptasi yang lebih. Sama-sama nyaman, sama-sama mantep midsole-nya. Oh iya, perlu informasi sedikit bahwa ini carbon plate. Ini nggak carbon plate loh. Ini tuh platnya pakai semacam apa ya? Aduh, saya lupa namanya. Yang jelas kayak plastik begitulah. Tapi bukan bahannya karbon. Cuman kinerjanya mirip tapi nggak seagresif karbon. Bisa dibilang mirip sama karbon yang nggak rigid gitu ya. Jadi ya kurang lebih sama lah. Jadi kedua sepatu ini sama-sama fleksibel, sama-sama nyaman dipakai long run, sama-sama enak. Tapi ada satu yang menurut saya benar-benar vital. Kalau kita super trainer, itu tentu saja pelari-pelari yang memang sudah jam terbangnya agak lebih banyak dibandingkan dengan pelari-pelari pemula gitu ya. Sehingga banyak latihan-latihan yang fokusnya pada waktu dan kecepatan. Di antara kedua sepatu ini, yang lebih unggul di bagian kecepatan itu adalah Hoka Mach X2. Sehingga saya harus menggugurkan Puma Divide Nitro 3. Meskipun sepatu ini tuh nyaman banget, enak banget, dipakai kenceng juga enak sebenarnya. Cuman kalau untuk masalah kecepatan yang lebih agresif gitu ya, Hoka Mach X lebih baik menurut saya dibandingkan dengan Puma Divide Nitro 3. Jadi juaranya untuk tahun ini adalah Hoka Mach X2 di segmen Super Trainer. Best Super Trainer di tahun 2024. Selamat buat Hoka. Nggak tahu kenapa sepatu ini enak banget buat latihan sehari-hari pun itu enak. Bahkan dipakai easy run pun masih enak. Sebenarnya Puma Divide Nitro 3 juga dipakai pace 6 gitu masih enak loh. Pace 7 masih enak loh. Saya bingung juga padahal ada plate-nya di dalamnya ya. Tapi tetap nyaman. Untuk upper-nya sendiri nyaman. Cuman kalau untuk dipakai intervalan itu kita lebih perlu pelukan yang mantap sehingga untuk upper di Hoka Mach X2 ini lebih tepat, lebih racing fit gitu ya. Dipakai untuk race day, saya berani
berani banget pakai sepatu ini untuk bahkan 5K, 10K, half marathon itu mantap banget lah ya. Untuk full marathon ya 50-50 lah. Mungkin berani tapi nggak yang langsung banget gitu loh. Masih ada pilihan yang lebih baik jelas kalau untuk full marathon karena jaraknya yang jauh banget. Cuman kalau untuk kalian mikir-mikir saya mau latihannya itu kecepatannya banyak, temponya banyak, intervalannya banyak, tapi sekalian bisa dipakai untuk race day, mungkin sepatu ini adalah jawabannya. Atau sepatu-sepatu yang tadi yang saya sebutin lebih mengena di kalian juga bisa aja. Kategori super trainer memang seperti itu. Yang jelas, menurut saya super trainer terbaik di 2024 adalah Hoka Mach X2. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.